Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, nama saya Anggi Nuril Rizmi Febrianti. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Buleleng, Regional Bali. Pada babak final ini, saya akan membawakan sebuah monolog yang berjudul Balada Sumarah karya Tentem Lestari. Mohon doa dan dukungannya ya. Selamat menyaksikan. Sebelum saya duduk di bangku pengadilan ini, saya disiksa oleh majikan saya. Jangan Tuan, jangan Tuan, jangan Tuan, ampun Tuan, jangan Tuan, jangan Tuan, jangan Tuan. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya merawat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan, hitam putih diri saya, merah biru abu-abu diri saya, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Benar atau salah, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya izinkan mulut saya bicara. Jadi, Dewan Hakim yang terhormat, tolong jangan ditanya dan jangan dipotong. Nama saya Sumarah, seorang TKW. Babu, saya hebat karena berani mengambil keputusan berada di tempat terbawah dari struktur manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, saya seorang budak, buruh, babu. Bertahun-tahun saya hidup, saya menjilati kaki orang, hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun pula saya jaga mulut saya agar tidak bicara. Jadi tolong Dewan Hakim, izinkan kali ini saya mendongakkan wajah dan membuka suara. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Saya gugup melihat tatapan-tatapan orang sana yang seakan mencurigai saya. Kegugupan itu bermula ketika guru saya menjelaskan tentang pembunuhan para jenderal oleh PKI. Dan saat itu saya mendengar dengan takdim dan membayangi betapa jahatnya para PKI. Tapi di belakang bangku saya, Sumarah itu kan anak PKI. Anak PKI, anak PKI, anak PKI, anak PKI.
anak PKI. Lah, karena teman-temanku gitu loh, Mbok. Mbok Mbok ya, si Bu malah pergi. Cah Ayu. Apa toh, Nduk? Sini. Cerita saja karo Simbah. Apa toh? Hah? Siapa yang bilang kayak begitu? Bapakmu itu orang yang lugu, Nduk. Pekerjaannya tidak neko-neko. Pekerjaannya cuma deres kelapa dan ngusir andong. Memang ketika itu, ketika bapakmu baru pulang dari langgar, ada 2 orang tentara yang berjaga depan rumah. Belum sempat bapakmu berkata apa-apa, 2 orang tentara itu menyeret bapakmu dengan paksa. Oh, Soliman, anakku. Orang-orang bilang Soliman itu antek. Soliman itu anakku, Nduk. Orang-orang bilang Soliman itu antek. Bahkan Simbok dan Simbah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami pun tidak tahu bagaimana dan di mana bapakmu sekarang. Sampai saat ini pun saya tidak tahu bagaimana wajah bapak saya. Tapi seakan-akan bayangannya terus saja menguntit sepanjang hidup saya. Bahkan saya selalu didepak dari pintu ke pintu untuk mencari pekerjaan. Sampai suatu ketika saya bekerja pada juragan beras. Dari bekerja di sana, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Saya jatuh hati padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi ketika saya tahu bahwa Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Hati saya rasanya ingin melambung tinggi sekali. Oh, Mas Edi. Tapi akhirnya saya terpelanting dan jatuh di dalam jurang yang curam. Saya harus menggugurkan cita-cita saya untuk menjadi istri Mas Edi. Mas Edi mundur perlahan manakala mengetahui sejarah keluarga saya. Lagi-lagi semua karena bayangan bapak saya. Ingin rasanya saya pergi jauh. Ingin saya bisa lari, mencari tempat di mana bayangan bapak tidak bisa menguntit lagi. Suatu sore, Simbok menawarkan kepada saya untuk bekerja di luar negeri. Saya menimbang-nimbang keputusan. Dan setelah semuanya saya urus, dan segala sesuatu sudah saya penuhi melalui perantara seorang calo, saya bisa mendaftar sebagai TKW. Sumarah binti Soliman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi. Sekarang menjadi seorang budak. Inilah pekerjaan saya.
sekarang kosinus, tangen, diferensial, jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyapu dan mengepel. Dikotil, monokotil, jadi pupuk bayi. Dan teori pidato jadi omelan majikan saya. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Setengah gelap, tidak boleh mendongak dan tidak boleh bicara. Dan sekarang di negeri orang pun, saya menjadi budak. Saya pikir segalanya akan berubah. Saya pikir saya bisa bermetafosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya disiksa, saya ditindas. Layaknya budak yang halal dibinatangkan. Apakah di negeri orang pun saya masih layak untuk dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi orang-orang yang sudah membinasakan saya. Kemudian mengangkat tangan, meraih pisau tajam, kemudian menusukkan ke dalam jantung hatinya. Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi tetap disalahkan. Sekarang dengan berani, saya melakukan kesalahan. Salah yang benar-benar salah. Majikan itu saya bunuh. Semuanya. Dewan Hakim yang terhormat, saya tahu saya akan divonis mati. Saya tidak perlu pembelaan. Saya tidak perlu penasihat hukum karena saya tak mampu membayarnya. Saya tak perlu dipulangkan dan diadili di negeri saya karena saya ragu apakah hukum di negeri saya bisa membela saya. Saya sadar, saya hanya seorang wanita, pembantu, pesakitan, dan pembunuh. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak, tidak. Saat ini hidup saya sudah bebas dari harapan. Tapi saat ini hidup saya penuh dengan ketakutan. Tapi saya harus sadar bahwa hidup dan mati merupakan dua keping nasib. Dan saat ini, keping kematianlah yang terbuka di telapak tangan saya. Dan itulah yang harus saya jalani. Dengan keberanian, senang, pahala, dosa, semua sama. Semua ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah.